Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini ngobrol santai sambil ngopi. Kali ini kita akan membahas tentang sholat yang lalai hanya akan mendapatkan neraka wel. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang sholat, allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, kenapa orang-orang yang sholat masih dikatakan lalai dalam sholatnya? Berarti ada yang salah dalam sholatnya. Entahkah itu pelaksanaannya kah atau seperti apa? Mungkin dijelaskan sama Pak Jaya. Silakan, Pak. Iya, ini sangat menarik ya. Bahkan mungkin bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Ya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa dirinya telah melaksanakan sholat, tapi sesungguhnya mereka belum sholat. Sama halnya yang dikerjakan sahabat Nabi waktu itu, ketika sahabatnya disuruh melaksanakan sholat, dan sahabatnya melaksanakan sholat. Setelah sholat, ya Rasulullah, aku sudah sholat. Dan Nabi Muhammad menjawabnya, belum, engkau belum sholat, maka ulangilah. Nah, sampai 3 kali sahabat Nabi itu melaksanakan sholat, tapi Nabi Muhammad tetap dengan menjawab, belum, engkau belum sholat. Itu artinya sholatnya masih lalai, dalam arti tidak ada hubungan akan Allah. Padahal udah sholat, Pak ya? Ya, karena sholat itu menghubungkan kodim. Dalam arti sholat itu menyambungkan kodim kepada yang maha kodim. Nah, ketika kita menghubungkan, tentu ada yang namanya alat penghubung. Ya. Nah, disitulah kenapa orang-orang yang sholat tapi masih diancam neraka wel. Ya. Bahkan orang-orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya punya julukan dengan sebutan kabiroh atau al-kabarul kabair. Apa tuh, Pak? Itulah julukan orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, makanya ketika kita mau beribadah, baik itu sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Karena yang namanya ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Ketika kita sudah ada hubungan akan Allah, semua yang kita lakukan adalah ibadah. Nah, di luar sana banyak yang menyerukan untuk sholat dan jangan sampai tinggalkan sholat. Nah, akan tetapi yang menyerukan itu sendiri tidak tahu teknik atau metodologi sholat agar sholatnya terhubung atau tersambung akan Allah. Ya. Nah, sedangkan sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Mestinya ketika kita melaksanakan sholat itu mesti mi'raj. Nah, bahkan di luar sana menganggap yang bisa mi'raj itu hanya Nabi Muhammad. Ya. Bahkan dianggapnya sebagai mujizat Nabi Muhammad. Ya, padahal itu ada ayatnya, Pak ya. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri menyampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Ya. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Nah, mukmin itu dalam arti jamak atau banyak. Itu artinya bukan hanya Nabi Muhammad yang bisa mi'raj. Kita pun sebagai umatnya harus atau wajib sampai mi'raj. Nah, untuk bisa sholat agar mi'raj tentu ada metodologinya. Nah, apa metodologinya? Awal sebelum sholat kita mesti benar dulu syahadatnya. Ya.
Karena di dalam rukun Islam, bahkan syarat rukun pertama masuk Islam adalah syahadat. Maka ketika syahadatnya belum bersaksi akan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya itu belum Islam dan belum bisa melaksanakan rukun Islam setelah syahadat. Karena rukun Islam setelah syahadat adalah praktek dari kesaksian syahadat itu sendiri. Ya. Makanya ketika melaksanakan sholat ya, sering kita baca inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Itu kalimat itu atau bacaan itu bukan hanya sebatas untuk dibaca, tapi mesti dipraktekkan. Nah, ketika mempraktekkan mestinya ada sarana dan prasarananya. Ya. Agar kita bisa menghadapkan wajah kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, tentu ketika kita sholatnya ingin bisa menghadapkan wajah kepada wajahnya yang menciptakan langit dan bumi, otomatis syahadat kita mesti bersaksi dulu. Karena apa yang kita hadapkan kepada wajahnya yaitulah hasil penyaksian dari syahadat itu sendiri. Ya. Makanya syahadat itu bukan ucapan lisan, melainkan sebuah penyaksian. Dalam arti ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan. Makanya itu akan ada bersaksi. Bersaksi itu kan kata kerja. Ya. Nah, ketika kata kerja itu mesti ada yang dikerjakan. Contoh, bernyanyi. Mestinya ada yang dinyanyikan dan sedang menyanyi. Ya. Berjalan. Dalam arti sedang melangkah. Ya. Dan sedang berjalan. Nah, begitu juga dengan kalimat bersaksi. Aku bersaksi, mestinya ada yang disaksikan dan sedang menyaksikan. Inilah di zaman ini syahadat itu hanya dijadikan sebagai ucapan dua kalimat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Mestinya kita itu yang mesti kita dalami makna dari kalimat tersebut, ya. Bukan ucapannya. Kalau hanya sebatas ucapan lisan, anak kecil pun bisa. Ya. Bahkan orang di luar Islam pun bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau hanya sekedar hanya sebatas ucapan lisan gitu. Ya. Bahkan ya, burung beo pun kalau kita sering latih, maka burung beo pun akan bersuara dengan suara dua kalimat syahadat. Sekalipun suaranya nggak cetak kan gitu. Ya. Makanya sering kita singgung ya, beragama itu bukan asal-asalan. Ya. Bukan hanya meyakini atau bukan hanya sebatas kepercayaan. Nah, untuk beragama mesti melewati syarat rukun, mesti tahu cara dan jalannya. Karena apa yang kita lakukan, yang disebut ibadah, kita lakukan di dunia. Ya. Sedangkan Allah ada di raja akhirat tertinggi. Nah, dalam arti kita itu beda dimensi. Ya. Nah, tentu ketika kita beda dimensi atau beda jarak, otomatis ketika ingin terhubung, ya mesti punya alat penghubung. Contoh, saya mau menghubungi Mas Andi ketika Mas Andi di Makassar. Ya. Itu kan tidak bisa secara manual. Betul. Karena jaraknya jauh. Karena jaraknya jauh.
Nah, apalagi Allah yang jaraknya Tak terhingga. tak terhingga. Di situ aja udah kita harus berpikir bagaimana agar ibadah kita terhubung akan Allah yang di raja akhirat tertinggi yang jaraknya tak terhingga. Ya. Nah, itu. Nah, ketika saya menghubungi Mas Andi yang di Makassar, saya menggunakan alat yang namanya HP. Dengan HP yang nyala, ada kuotanya dan ada sinyalnya, dan ada nomor Mas Andi yang akan saya tuju, Ya. maka saya tinggal pencet aja, klik. Secara otomatis sambungannya akan terhubung atau tersambung. Ya. Nah, ketika saya halo, Mas Andi pun akan langsung menjawab halo. Ya. Padahal jarak dari Majalengka ke Makassar itu mungkin ribuan kilo ya. Ya. Nyebrang pulau. Bahkan nyebrang pulau dan lautan. Ya. Nah, tanpa alat komunikasi ya yang disebut telepon ini, Ya. sekalipun tenggorokan saya, urat leher saya sampai putus, Ya. suara saya tidak akan sampai ke Makassar. Betul. Nah, begitu juga ketika ibadah kita di dunia, sedangkan Allah di raja akhirat tertinggi yang jaraknya tak terhingga, tentu kita membutuhkan yang namanya alat penghubung. Apa itu alat penghubung? Manusia dengan Tuhannya. Yang sering kita bahas kemarin-kemarin, itulah wasilah. Wasilah itu adalah tali penghubung manusia dengan Tuhannya. Apa itu wasilah? Ini tuh. Ya. Sudah diterangkan dalam surat apalah. Intinya kalau mau tahu suratnya silahkan dicari. Cari sendiri ya. Karena kita bukan ahli kitab dan kita pun tidak mempelajari yang namanya kitab mushaf. Yang kita pelajari adalah kitab qadim. Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Itulah yang disebut tali wasilah. Jadi tali wasilah itu yang satu ujungnya ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang satunya lagi ada pada kekasih Allah. Ya. Nah, jadi tengah-tengahnya apa? Itulah yang disebut tali. Karena tali itu pasti ada ujungnya. Nah, makanya sebelum kita beribadah, agar ibadah kita terhubung akan Allah, maka carilah wasilah, tali penghubung manusia dengan Tuhan, atau yang disebut dengan bahasa kita itu gelombang atau channelnya Tuhan. Nah, karena gelombang Tuhan itu ada yang membawanya, yaitu seorang manusia. Begitu juga wasilah itu ada yang membawanya, yaitu sang pembawa wasilah. Siapa sang pembawa wasilah itu? Dialah ulul amri minkum. Nah, jadi ulul amri minkum itu dibaliknya ada tali wasilah. Ada Allah, ada Rasulullah. Itulah yang dibalik ulul amri minkum yang berwasilah. Nah, kembali lagi ke tema yang kita ambil ya. Bahwa celakalah orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Bahkan ancamannya neraka Nah, tentu seharusnya ketika kita belum sholat, kita mesti tahu dulu syarat rukun sholatnya itu seperti apa. Nah, seperti apa tuh, Pak? Nah, untuk memenuhi syarat rukun sholat, yang jelas sholat itu kan rukun Islam yang kedua. Ya. Nah, mesti kita melewati syarat rukun masuk Islam yang pertama dulu, yaitu syahadat. Nah, karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menerangkan tentang waktu sholat.
baik itu 5 waktu, 3 waktu, 2 waktu, itu tidak ada. Bahkan tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tata cara sholat, yang diawali dari takbiratul dan diakhiri dari salam. Itu tidak ada ayat yang menerangkan. Nah, ketika kita sebagai umat Islam yang berpatokan kepada hadis dan Al-Quran, mestinya yang kita lakukan semua kita ambil dari yang namanya hadis dan Al-Quran. Ya. Nah, karena Quran itu adalah petunjuk jalan menuju Allah. Maka orang Islam itu berpatokan akan hadis dan Al-Quran. Kenapa kita jarang sekali ya menyampaikan ayatnya ini, hadisnya ini? Karena kita sudah tidak main di situ lagi. Karena yang kita pelajari adalah kitabnya bukan kitab mushaf, tapi kitab kodim yang ada di balik dimensi kitab mushaf. Maka barang siapa membaca Al-Quran tapi tidak memasuki dimensi kitab kodim, itu hanya menjadi ahli kitab. Dan ahli kitab pun ada ancamannya, yaitu neraka jahanam. Makanya berhati-hati ketika kita menganggap bahwa kita sudah beragama, tapi tidak tahu syarat rukun masuk agama itu. Ini yang memang terjadi di luar sana, menganggap bahwa dirinya sudah beragama, menganggap bahwa dirinya sudah melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan ketika menjalankan perintah itu tidak pernah mengenal siapa yang memerintahnya, itu udah kesalahan fatal yang sudah menjadi doktrin yang sangat kuat, bahkan menjadi kemelekatan. Karena di luar sana hanya beranggapan bahwa dirinya ketika itu sholat, puasa, zakat, dan haji, seakan-akan mereka telah melaksanakan perintah Allah. Nah, sedangkan yang memerintahnya pun sendiri tidak mengenal, bahkan tidak ada hubungan. Seharusnya ketika kita menjalankan perintah, ya kita tahu, mestinya kita tahu siapa yang memerintah. Ketika kita mentaati, mestinya kita tahu siapa yang kita taati. Kalau hanya sebatas nama, contoh, saya percaya kepada Allah, saya menjalankan perintah Allah, lalu Allah yang mana, kan gitu. Sementara tidak kenal akan Allah itu sendiri. Makanya Allah pun berfirman, ya, jangan menyembah asmaku, jangan menyembah sifatku, jangan menyembah af'alku, dan jangan menyembah zatku, tapi sembahlah aku. Nah, kalau kita hanya mengenal nama Allah, itu artinya kita hanya menyembah nama atau asma. Sedangkan Allah pun berfirman, jangan sembah namaku, jangan sembah sifatku, jangan sembah af'alku, dan jangan sembah zatku, tapi sembahlah aku. Itu yang sudah Allah tegaskan, yang mestinya kita pelajari. Sebelum kita menyembah, mestinya tahu siapa yang kita sembah. Nah, padahal sering kita baca ya surat Anas itu. Itu surat Anas itu adalah petunjuk sebenarnya. Nah, ketika kita mendapatkan petunjuk bukan hanya dibaca, tapi mesti kita cari dan harus diketemukan.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya pun manusia. Akan tetapi manusia itu bukan Allah, hanya wujudnya saja. Nah, bahkan kita sering mendengar bahwa Allah itu maha zahir dan maha batin. Bahkan Allah itu ada di langit dan di dunia, atau di akhirat dan di dunia. Nah, ketika ada keterangan bahwa Allah di dunia dan Allah di akhirat, atau Allah itu maha zahir dan maha batin, bukan berarti Allah itu dua. Allah itu tetap esa. Karena Allah yang di dunia itulah alamat bagi Allah yang di akhirat. Allah yang zahir itulah alamat Allah yang batin. Karena tidak akan kita mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un sebelum kita mengenal Allah yang wujud. Kita tidak akan mengenal Allah yang batin sebelum kita mengenal Allah yang zahir. Karena Allah yang batin ada di balik Allah yang zahir. Makanya Allah itu maha zahir dan maha batin. Nah, bagaimana agar kita bisa mengenal Allah yang di dunia dan Allah yang di akhirat? Tentu ketika kita ingin mengenal Allah yang di akhirat, kenali dulu Allah yang di dunia. Nah, ketika kita ingin mengenal Allah yang batin, maka kenali dulu Allah yang zahir. Ketika kita ingin mengenal Allah yang laisa kamitslihi syai'un, maka kenalilah dulu Allah yang wujud. Nah, kenapa di luar sana hanya meyakini bahwa Allah itu maha esa, Allah itu maha besar, Allah itu maha segala-galanya, tapi mereka tidak mengenal akan Allah itu sendiri. Lalu Allah yang mana yang mereka sembah? Lalu Allah yang mana yang perintahnya mereka lakukan? Nah, ini sudah jelas ketika kita menjalankan perintah, mesti tahu siapa yang memerintah. Ketika kita mentaati, kita pun harus tahu siapa yang kita taati. Kenapa di luar sana para pemuka agama tidak menerangkan agama secara ilmiah? Sedangkan Islam itu ilmiah wal amaliyah, atau ilmiun wal amaliyun. Ilmiah itu tidak terbantahkan, dalam arti bisa dicerna oleh akal atau bisa dinalar. Nah, amaliyah itu bisa dibuktikan. Jadi agama itu bukan cerita omong kosong. Agama itu semuanya full praktek yang mesti kita jalani atau kita lakukan agar semua yang kita kerjakan atau yang disebut ibadah itu benar-benar ada di makom hakul yakin, bukan lagi hanya sebatas yakin ataupun ainal yakin. Karena hanya yakin saja itu masih tertolak, dan ainal yakin pun masih tertolak. Hanya dengan hakul yakin semua ibadah akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa penjelasannya mengenai sholat. Nah, pertanyaannya, sudah benarkah sholat yang selama ini kita lakukan? Tentu sebelum kita melaksanakan sholat, yaitu tadi harus tahu dulu caranya, metodologinya. Bahwa sholat yang kita lakukan itu mesti ada hubungan dengan Allah. Karena sebagaimanapun atau sebanyak apapun kita melaksanakan sholat, tanpa ada hubungan dengan Tuhan, ya
sia-sia saja sholat yang kita Sia-sia, lakukan. itu hanya sebatas rutinitas fisik, ya, hanya menggugurkan kewajiban. hanya menggugurkan kewajiban. Nah, jadi intinya berhati-hatilah ketika ingin menjalankan ibadah. Jangan asal-asalan, asal sholat, asal puasa, asal zakat, asal haji. Karena semua ibadah itu ada ancamannya ketika kita tidak mengenal ilmunya. Atau tidak tahu tekniknya. Tidak tahu tekniknya atau tidak tahu metodologinya. Ya, Itu. sebagaimana sholat, ancamannya neraka wel. Ya. Artinya ya, sholat yang tidak nyambung, tidak ada hubungan, maka ancamannya neraka wel. Berarti sia-sialah sholat yang kita lakukan. Nah, mau sampai kapan kita melaksanakan sholat yang hanya sebatas mendapatkan neraka wel bahasanya kan gitu ya, dan hanya gerakan saja ya, tanpa ada hubungan dengan Allah. Di luar sana memang yang disebut sholat itu yang diawali dari takbiratul ihram sampai salam. Ya. Itulah sholat. Nah, secara hakikat kita itu bukan terpentok di gerakan dan bacaannya, tapi lebih ke makna dari sholat itu apa? Akan itu. Nah, makna dari sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Ya. Maka sudah diterangkan dalam surat Toha ayat 14 ya. Ya. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, bagaimana kita bisa mengingat Allah sementara kita belum mengenal Allah? Makanya awal beragama itu mesti kenal Allah. Ya. Awaludin ma'rifatullah. Awal beragama mesti kenal Allah. Ya. Nah, kenal Allah itu bukan hanya sebatas kenal namanya saja, tapi harus kenal sifat wujudnya, harus kenal yang punya namanya, kan gitu. Ya. Kalau hanya sebatas mengenal nama, itu bukan kenal namanya. Itu hanya meyakini cerita bahwa Tuhannya umat Islam namanya Allah. Sedangkan mengenal Allah itu sendiri tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada menunjukkan. Tidak ada barangnya. Ya, di sini di sekolah Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara ada barangnya. Ya. Ada Allahnya, ada Rasulnya, ada ulul amri minkumnya, ada jembatan Sirotol Mustaqimnya, ada kodimnya, ada akhiratnya, ada rasulnya. Lengkap Pak ya? Lengkap di sini. Tinggal dipraktekkan. Tinggal kita prakteknya dan mengikuti arahan ulil amri minkum yang berwasilah itu. Makanya sebelum kita masuk sekolah ini, Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, kita pun tidak bisa menerangkan tentang ini. Ya. Karena apa? Kita pun tidak tahu. Makanya kenapa kita sampaikan agar yang di luar sana pun mengetahui. Ya. Beragama itu mestinya begini loh. Ada metodologinya, ada caranya, ada jalannya. Gitu. Betul. Dulu pun kita ya seperti mereka. Ya. Hanya meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha segala-galanya. Dan kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji itu seakan-akan kita sedang melaksanakan perintah Allah. Ya. Sementara kita pun belum kenal Allah itu sendiri. Itu yang kita sampaikan ke luar sana, ya, dalam arti bukan kita menggurui, bukan kita mengajari, tapi kita menyampaikan. Ya. Bahwa beragama itu tidak asal-asalan. Mesti tahu cara jalannya, teknik, metodologinya,
Karena manusia dengan Allah itu beda dimensi. Ya. Kita di dunia, sedangkan Allah di raja akhirat tertinggi yang jaraknya tak terhingga. Ya. Nah, orang di luar sana meyakini bahwa Allah itu tidak usah dicari. Karena Allah ada di mana-mana. Ya. Bahkan ada yang menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Itu betul. Ya. Ketika yang sudah mempraktekannya, yang sudah membuktikannya. Tapi kalimat itu tidak berlaku untuk semua manusia. Hanya manusia yang telah beserta Allah dan disertai Allah, maka kalimat itu berlaku. Bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher. Ya. Nah, itu. Berarti mesti kita buktikan juga, Pak. Harus kita buktikan, baru bisa menyatakan bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya. Nah, ketika mereka menyatakan bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher, ketika kita tanya, sudahkah kenal akan Allah? Ya. Dia sendiri pun tidak akan bisa menjawabnya, kan gitu. Dengan jawaban dalam arti apa ya? Untuk membela Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Ya. Itu jawaban dalam arti ketika sudah tidak ada atau tidak punya jawaban lagi. Makanya mereka ketika ditanya bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak bisa dilihat, kan gitu. Ya. Sedangkan Allah sendiri pun menyampaikan bahwa di dalam sifat 20 Allah itu sifatnya wujud. Ya. Nah, ketika Allah itu sifatnya wujud, otomatis bisa kita lihat raba, cium, dengar, dan rasa. Kan gitu. Nah, berarti ketika Allah menyatakan bahwa sifat Allah itu wujud, yang wujud adanya di mana? Dunia. Di dunia. Nah, disinilah kita harus mencari sampai ketemu yang namanya sifat wujud Allah tersebut. Ya. Jadi agama itu sebagaimana ayatnya awaluddin ma'rifatullah. Jadi agama itu marifat, bukan syariat, Pak ya. Ya, agama itu mengenal Tuhan. Nah, semua itu saling berkaitan. Contoh ayatnya inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati dan seterusnya. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, itu kan mengingat itu mesti kita kenal dulu, mesti kita lihat, mesti kita bertemu. Mesti bertemu dulu baru kita bisa mengingatnya. Mesti kita menyaksikan sebagaimana bunyi syahadat aku bersaksi, berarti itu penyaksian, Pak ya. Ya. Itu penyaksian dan hubungannya dengan ini wajah tuh kemudian wa aqimis sholata li zikri. Itu berkaitan. Ya. Nah, maka ketika kita sudah tahu tekniknya, maka sholat kita akan ada hubungan dengan Tuhan. Dan tidak berpotensi untuk mi'raj. Ya, bukan lagi hanya sebatas gerakan atau ritual atau mengugurkan kewajiban. Tidak seperti itu lagi. Makanya di sekolah ini di Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara diajarkan seperti apa metodologi agama, seperti apa rukun syarat, jalan dan caranya kita beribadah kepada Tuhan, agar supaya semua ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan ada hubungan akan Tuhan melalui yaitu tadi utusan Allah lewat ulil amri minkum. Nah, makanya sebelum kita terlalu jauh berbicara atau melaksanakan ritual agama atau amalan,
ya mesti yang dasar dulu, yang Ya. mesti kita praktekkan atau harus jelas Pak ya. Nah, syahadat dulu yang mesti kita pelajari. Ya. Mesti kita tahu hakikat yang sebenarnya sebelum melangkah ke rukun Islam yang selanjutnya. Karena kalau syahadat kita saja belum bersaksi ya tidak, rukun Islam yang lain pun tidak berlaku Pak Yas. Betul. Ya, ada memang salah satu ini ya, pemuka agama, bahkan mungkin banyak ya yang menyuruhkan untuk ibadah, dalam arti jangan tinggalkan sholat dengan harapan agar kita mendapatkan pahala dan kelak setelah mati mendapatkan surga. Nah, ketika kita tanya pahala itu apa? Iya. Kan jawabannya itu urusan Allah. Iya. Karena udah gak jelas itu kan, udah nggak jelas. Apa yang diharapkan tapi tidak tahu barangnya. Contoh misalkan saya itu bekerja untuk mengharapkan bayaran, tapi saya itu tidak tahu bayarannya tuh pakai apa. Entah itu pakai duit, entah itu pakai barang atau barter, entah itu apa ya, kita hanya dipekerjakan, bahkan kita tidak dibayar. Ya, harusnya kan itu jelas kita tahu. Mestinya harus jelas. Ya. Nah, begitu juga yang namanya pahala. Pahala itu apa? Mereka sendiri pun tidak mengetahui apa itu pahala. Dan mereka pun menceritakan surga neraka pun nanti setelah mati. Ya. Nah, bahkan mereka menganggap bahwa surga dan neraka itu adalah tempat. Ya, padahal bukan, Pak. Padahal surga dan neraka itu adalah keberadaan. Nah, keberadaan dalam arti begini ya. Di luar sana menganggap bahwa neraka itu isinya adalah bara api yang membara ya. Bahkan berlapis-lapis, yang paling bawah itu adalah neraka yang paling menyakitkan. Ya. Nah, begitu juga dengan gambaran surga. Surga itu adalah suatu tempat yang penuh kenikmatan, dalam arti kita akan dilayani 70 bidadari. Ya, semua yang nikmat, yang enak-enak, yang kita cari semuanya ada di sana, Pak. Ada di sana. Sedangkan ketika kita sudah mati, ruh itu sudah terlepas dari yang namanya jasmani. Apakah ruh perlu dengan yang namanya hubungan seks? Ya. Apakah ruh perlu dengan makanan-makanan yang nikmat? Apakah ruh perlu air untuk minum? Ya. Kan tidak. Itu kan berlaku ketika ruh itu menempati jasad, Pak. Nah, sedangkan ketika kita sudah meninggal kan ruh dan jasad kita sudah terpisah. Sudah terpisah. Jadi ruh itu sudah tidak membutuhkan yang namanya materi. Ini harusnya mereka cerdas. Ya. Jangan mau dibodoh-bodohin dengan ceramah-ceramah yang tidak jelas. Ya. Bahkan ruh itu pun tidak berjenis kelamin, Pak ya. Nah, ruh itu tidak berupa apapun ya. Ya. Tidak serupa dengan apapun. Bahkan ruh itu sendiri pun tidak berkelamin. Kenapa ketika ruh di dunia telah menempati wadah, maka ruh itu akan menyerupai wadahnya. Ketika menempati wadah atau wujud laki-laki, jelas akan berkelamin laki-laki, begitu juga sebaliknya. Nah, itu memang kenapa ya agama itu ada salah satu keterangan bahwa agama itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Ya. Berakal itu orang-orang yang berpikir. Ketika berpikir, mestinya pikirannya cerdas dong. Iya.
jangan mau dibodoh-bodohin dengan ceramah-ceramah yang nggak jelas. Iya, iya. Bahkan ketika orang yang tidak melaksanakan ibadah, apalagi meninggalkan sholat, ditakut-takuti. Nanti masuk neraka. Akan masuk neraka. Sedangkan mereka sendiri tidak tahu makna dari sholat itu sendiri. Ya. Karena makna dari sholat adalah untuk mengingat Allah Ya. itu sendiri. Intinya sholat itu ada hubungan dengan Tuhan ya. Ya. Nyambung. Ketika kita sudah mengenalnya, bertemu dan bisa mengingatnya, disitulah adaptasi, ada hubungan dengan Tuhan. Contoh, saya dengan Mas Andi. Karena Mas Andi sudah bertemu dengan saya, bahkan sudah menjadi menantu saya, otomatis kita itu ada hubungan. Ya. Betul nggak? Karena tiap hari bertemu. Tiap hari bertemu, bahkan sekalipun Mas Andi pergi ke Makassar, Mas Andi pun bisa mengingat saya. Ya. Karena apa? Karena sudah bertemu. Nah, begitupun kita dengan Tuhan, Pak. Nah, itu makanya wajib kita bertemu Allah yang di dunia. Ya. Karena kita tidak mungkin bisa ketemu Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Kita tidak mungkin mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak mungkin. Dan kita pun tidak mungkin menyembah Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, jadi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sembah adalah Allah yang di dunia. Tapi ya, tujuan kita bukan untuk Allah yang di dunia. Tujuan kita tetap kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Ya. Hanya saja lewat Allah yang di dunia atau lewat Allah yang wujud. Contoh, saya telepon Mas Andi itu lewat HP. Saya ngomong sama HP. Dan yang saya pegang adalah HP. Ya. Tapi tujuan saya adalah menelpon Mas Andi. Bener nggak? Betul. Berarti itu. Kalau misal kita berjauhan, tentu kita tidak akan bisa berkomunikasi tanpa lewat HP itu, Pak ya. Ya. Begitupun dengan kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita tidak menemukan sifat wujudnya atau ulil amri minkum atau utusannya, ya, maka tidak akan bisa kita berhubungan dengan Tuhan ya. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena hanya apa ya? Hanya orang yang terpilih atau hanya yang dipilih, kan gitu, yang diridhoi. Iya. Nah, bagaimana orang yang menjadi kekasihnya, itulah orang yang terpilih. Ya. Manusia yang mendapatkan ridhonya, itulah kekasihnya, kan gitu. Tapi tentu kita harus mencari, Pak ya. Ya. Karena perintah ayatnya carilah wasilah. Artinya Allah memerintahkan kita untuk mencari. Ya. Sebab ridho atau rahmat Tuhan itu tidak akan turun kalau tidak dijolok. Ya, nah, betul. Bentuk jolokannya itu ya kita mencari belajar sampai ketemu. Nah, jadi memang apa yang kita sampaikan ini dianggapnya adalah ajaran baru. Asing. Bahkan tidak sedikit akan menganggap kita sesat. Ya. Karena apa? Karena selama ini tidak ada yang menerangkan tentang ilmu ini. Karena ilmu ini dirahasiakan. Nah, tapi zaman ini, saat ini, maka ilmu ini mesti disampaikan. Ya. Sebagaimana dan udah waktunya untuk disampaikan. Sebagaimana kata Nabi Muhammad SAW, ketika aku menyampaikan ilmu ini, maka ada dua kemungkinan. Ya. Kau akan membunuhku atau kau akan menyembahku. Nah itu. Nah itu kalau kita tidak tidak mencerna dengan baik atau keliru, nah bisa-bisa sesat tuh Pak. Ya makanya mesti berhati-hati dan mesti belajar untuk memaknai kalimat itu. Ya.
Jadi kita jangan terpentok di penyampaian dalam arti kalimat. Ya. Tapi kita harus memaknai apa yang ada dalam kalimat penyampaian tersebut. Itulah yang disebut potensi atau kodim. Ya. Jadi kesimpulannya, jika sholat kita tidak termasuk seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Ma'un, celakalah orang sholat atau orang yang lalai dalam sholatnya, maka kita harus mengetahui teknik tata cara sholat yang benar. Ya. Melalui wasilah atau sistem ketuhanan, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi mesti lewat atau ketemu dulu ulil amri minkum, karena ulil amri minkum itu dibaliknya adalah Rasulullah. Dibalik Rasulullah itu ya Allah sendiri. Allah itu sendiri. Jadi itulah yang disebut sistem atau wasilah. Iya, tiga entitas itulah yang disebut wasilah. Karena Allah menghampiri hambanya tidak mungkin secara langsung. Iya. Mesti lewat utusannya. Dan ayatnya juga Allah mengatakan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti memang kita disuruh mencari. Itu ayat Al-Quran. Dan satu lagi ayat yang menerangkan, besertalah dengan Allah. Ya. Sebelum engkau bisa beserta dengan Allah, maka besertalah dengan orang yang telah beserta Allah. Ya. Nah, siapakah orang yang telah beserta Allah? Dialah ulama billah. Ulama billah adalah ulama yang telah beserta Allah dan disertai Allah. Ulama billah itu bisa dipanggil dengan Rasulun min anfusikum. Ulama billah itu bisa disebut dengan walia mursida. Ulama billah juga bisa disebut guru sejati, Roh Kudus, Buddha, Atman, termasuk ulil amri minkum. Nah, sering kita mendengar ya Mas, bahwa kita harus mengikuti Nabi. Ya. Padahal tidak ada satu ayat pun yang menerangkan bahwa kita harus mengikuti Nabi. Yang ada keterangan pun adalah mengikuti Rasul. Ya. Makanya atiullah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Bukan Nabi Pak ya, tapi Rasul ya. Bukan ati Allah wa ati Nabi wa ulil minkum, bukan. Ya, bunyinya Rasul. Bunyinya Rasul. Jadi yang mesti kita ikuti adalah Rasul. Nah, Rasul itu bukan manusia, hanya saja menempati wujud seorang manusia. Dialah manusia kekasih Allah. Dialah rajanya manusia. Dialah Tuhannya manusia. Dialah sesembahannya manusia. Akan tetapi dia bukan Allah. Hanya wujudnya saja. Ya. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Luar biasa dalam perbincangan ini ya. Cukup jelas ya penjelasan dari mengenai sholat ya. Maka di sekolah inilah tempatnya kalau saudara-saudara mau belajar, maka di sini praktek dari metodologi agama itu. Itu sudah di zaman Nabi itu sudah ada Pak ya, sudah lama. Cuman sekarang ini sudah menyimpang dan tidak ada orang yang menyampaikan. Makanya ada keterangan bahwa ketika Nabi Muhammad masih hidup ya, akan datang saatnya Islam hanya tinggal namanya saja, Quran hanya tinggal huruf dan tulisannya saja, bahkan masjid dibangun mewah-mewah tapi kosong dari hidayah atau petunjuk. Nah, inilah zamannya. Karena Islam itu telah rusak. Kenapa dibilang Islam itu telah rusak? Karena Islam sudah kehilangan metodologinya atau sudah kehilangan sambungannya. Guru menyampaikan bahwa Islam sudah kehilangan atau the missing link, sudah tidak ada lagi sambungan akan Allah. Nah, ini yang
Makanya perlunya yang namanya pembaharuan. Pembaharuan itu bukan mengganti ya, hanya memperbaharui. Karena Islam sudah rusak. Secara hakikatnya sudah rusak. Secara syariatnya memang berkembang pesat. Islam ada di berbagai mancanegara. Bahkan banyak mualaf-mualaf dalam arti yang dari umat lain masuk ke Islam. Nah, mualaf aja ya ketika masuk Islam hanya disuruh untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi syahadat itu memang benar-benar di zaman ini hanya dijadikan sebatas ucapan lisan. Sedangkan makna dari syahadat itu sendiri adalah aku bersaksi. Mestinya dia menyaksikan Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Oke, mungkin cukup sangat jelas ya penjelasannya, dan kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan yang selanjutnya dengan tema yang berbeda. Billahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.